Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita mendengar firman Tuhan, tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat bangun dari peresan panjang kami tadi malam hingga pada pagi hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan renungan kami, khotbah kami pada minggu hari ini. Kiranya Tuhan berkati kami, supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati adik-adik sekolah minggu yang akan mendengarkan Tuhan, supaya adik-adik sekolah minggu juga dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, yang menjadi khotbah kita pada Minggu tanggal 21 September 2025 terambil dari kitab Kejadian 33 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kakak akan bacakan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan kepada kita. Yakub pun melayangkan pandangannya, lalu dilihatnya lah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannya lah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anak di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluknya leher dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, kalau baca hari ini, firmannya tadi menceritakan tentang Esau dan Yakub. Oleh karena itu, hari ini kakak juga nggak sendiri. Ada teman yang akan menemani kita untuk kita bisa sama-sama belajar tentang Esau dan Yakub. Siapa sih dia? Nah, ini dia, kelinci yang lucu. Jadi hari ini kita mau belajar bersama juga dengan kelinci. Kelinci ini akan menemani kita untuk memahami Esau dan Yakub. Siap nggak kelinci? Siap dong. Nah, dia siap. Jadi adik-adik juga harus siap dengarkan ya baik-baik apa yang menjadi firman kita pada hari ini. Oke? Jadi hari ini tadi berbicara tentang Esau dan Yakub. Siapa sih Esau dan Yakub? Ada nggak yang adik-adik namanya Esau dan Yakub? Nama kamu siapa, kelinci? Oh, nama dia Mimi. Ternyata bukan Esau dan Yakub ya. Oke, kakak akan kasih tahu siapa itu Esau dan Yakub. Esau dan Yakub adalah saudara kembar, anak dari Ishak dan Ribka, tapi bukan Ribka kakak ya. Jadi Esau dan Yakub ini adalah dua orang anak kembar, yang dimana Esau adalah abangnya, Yakub adalah adiknya. Nah, jadi hari ini apa sih diceritakan kak? Iya, dulu Yakub pernah membohongi Esau. Yakub pernah menipu Esau tentang hak sulungnya, hak keabangannya, kalau bisa kita pahami. Adik-adik pasti punya abang, punya kakak, punya adik. Nah, seperti itulah gambarannya Esau dan Yakub. Tapi pada masa itu, Esau dan Yakub bertengkar karena hak kesulungan, dan akhirnya karena Esau marah dengan Yakub, Yakub akhirnya melarikan diri. Pada saat itu Esau marah pastinya karena Yakub membohongi Esau. Baik nggak adik-adik kalau berbohong? Kita tanya Mimi ya. Mimi, berbohong baik nggak ya? Gak baik. Nah, ternyata Mimi bilang gak baik. Nah, itu yang terjadi pada masa itu ketika Yakub membohongi Esau. Nah, jadi adik-adik sekarang kita ingin belajar tentang gak boleh berbohong dan harus menyayangi saudara kita. Siapa sih di sini yang gak pernah bertengkar dengan kakak atau abangnya atau adiknya? Pasti kita pernah kan bertengkar dengan adik, kakak, abang kita. Tapi bagaimana rasanya? Pasti marah kan pertama-tama? Marah, terus ngadu ke mama, ke papa. Nah, tapi melalui firman ini, Esau saja yang sudah dihianati oleh Yakub, Esau mau nggak maafkan Yakub? Kalau tadi kita baca nats kita, dia mau memaafkan Yakub. Bahkan ketika Yakub pergi jauh, awalnya Esau tidak memikirkan Yakub. Tetapi ketika sudah bertahun-tahun lamanya, Yakub kembali kepada Esau. Apakah masih dendam dalam hati Esau? Tentunya tidak, tapi Esau menyambut kedatangan adiknya dengan penuh sukacita, dipeluk, diciumlah adiknya
Yakub. Nah, Mimi pernah nggak bertengkar dengan saudara? Dia bisikan, oh ternyata pernah. Mimi juga pernah bertengkar dengan saudara. Tapi kata Mimi, nggak boleh bertengkarnya harus terus menerus dan menyimpan dendam. Oke adik-adik, dari nats kita ini, kita ingin diajarkan saling mengasihi kepada saudara kita, kepada sesama kita. Jangan kita menyimpan dendam berlama-lama kepada saudara kita. Mungkin pernah ada kita nakal nih. Kita lagi belajar dimarah-marah, kita lagi belajar pulpen kita diambil, atau kita diganggui, atau kita sebagai abang pernah ganggu adik kita. Pernah pasti? Ya, semoga enggak ya. Tapi kalaupun pernah, jangan kita marah terlalu berlama-lama. Jadilah seperti Esau dan Yakub yang mau saling memaafkan, yang mau saling mengasihi. Karena Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihi, saling memaafkan, dan mau mengampuni. Tuhan Yesus saja memaafkan sama kita. Masa kita nggak mau memaafkan saudara kita, nggak mau memaafkan teman kita? Oleh karena itu adik-adik, mulai hari ini dan seterusnya sampai kapanpun, jadilah anak yang mau memaafkan, yang mau mengasihi kepada saudara-saudara, kepada teman, dan kepada siapapun itu. Supaya kita bisa sama seperti Esau dan Yakub tadi. Walaupun mereka berantem bertahun-tahun, tapi mereka tetap berbaikan. Kita juga jangan sampai mau bertahun-tahun, tapi kita mau berbaikan. Adik-adik, kiranya khotbah kita hari ini, adik-adik bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana sih Kak caranya? Yang pertama, nggak boleh ganggui teman, supaya kita nggak dapat diganggui juga. Tapi kalau kita dapat diganggui, bagaimana caranya? Caranya, maafkan teman kita dan tegur dia pelan-pelan. Jangan dong, kamu jangan ganggu saya, dan kamu main yang lain saja, atau yang tidak boleh memarahi teman kita atau adik kita. Kalau ada adik kita, kakak kita yang nakal sama kita, tegur dia pelan-pelan. Jangan jadi dimusuhi berhari-hari, dendam, dan akhirnya tidak mau memaafkan saudara kita. Dan kita mau mengasihi teman-teman kita, orang tua, dan siapapun yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu adik-adik, kiranya dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, mau mengasihi, menyayangi, dan memaafkan sesama kita. Oke Mimi, karena adik-adik sudah mau belajar, nanti adik-adik bisa melakukannya ya, mempraktekannya di kehidupan sehari-hari, supaya kita bisa sama-sama menjadi anak yang mau mengasihi. Oke adik-adik, amin, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena kami telah selesai belajar ya Tuhan tentang kisah Esau dan Yakub ya Tuhan. Kiranya Tuhan dari kisah Esau dan Yakub, adik-adik sekolah minggu dapat memahami tentang kasih persaudaraan, kasih sesama teman, kasih sesama siapapun, dan terlebih kepada orang tua dan terhadap Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati adik-adik sekolah minggu, kiranya Tuhan berkati sekolah, tumbuh kembang adik-adik sekolah minggu, jadikan adik-adik sekolah minggu anak yang baik, anak yang takut terhadap orang tuanya, dan terlebih terhadap Engkau ya Tuhan. Berkati setiap kegiatan-kegiatan dilakukan adik-adik sekolah minggu, jauhkan adik-adik sekolah minggu dari kejahatan, jauhkan adik-adik sekolah minggu dari penyakit yang mungkin menghalangi kegiatan adik-adik sekolah minggu ya Tuhan. Berkati juga papa mama, keluarga kami, adik-adik sekolah minggu, kiranya berikan kesehatan, panjang umur, dan rezeki ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar ini kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati adik-adik sekolah minggu untuk segala aktivitas yang akan dilakukan. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.